Pendapat Ibnu Taimiyah seringkali digunakan untuk menyerang Asy'ari. Namun sayangnya mereka mengutip sebagian perkataan beliau dan menutupi pernyataan beliau lainnya. Berikut ini pernyataan Ibnu Taimiyah yang ditutup-tutupi. Tidak diragukan bahwa pendapat Ibn Kullab dan Al-Asy'ari dan orang seperti keduanya dari golongan mutsbit, yaitu orang yang menetapkan sifat bagi Allah, bukanlah pendapat Jahmiyah dan bukan juga Mu'tazilah. Bahkan mereka ini mengarang berbagai kitab untuk menolak Jahmiyah dan Mu'tazilah dan menerangkan kesesatan orang yang menafikan adanya sifat Allah, Mu'attil. Bahkan mereka kadang mengkafirkan Jahmiyah dan Mu'tazilah dan kadang hanya menyesatkan mereka saja. Apalagi Jahmiyah adalah orang yang paling besar pengingkarannya terhadap sifat, bahkan terhadap Asmaul Husna. Itu perkataan Ibnu Taimiyah di Majmu' Fatawanya juz ke-12 halaman 202. Ibnu Taimiyah juga berkata dalam Majmu' Fatawanya jilid keempat, beliau berkata, "Amma la'nul ulama li a'immatil asy'ariyah, faman la'anahum uzzira." Adapun pelaknatan kepada para imam Asy'ariyah, barang siapa yang melaknat mereka, maka harus ditakzir. Ibnu Taimiyah menegaskan Al-Asy'ari adalah ulama yang akidahnya lurus, tidak menyimpang, dan justru Ibnu Taimiyah membela Asy'ariyah dengan menyatakan takzir kepada orang-orang yang melaknat Asy'ariyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Siapakah itu kelompok Asy'ariyah atau Asy'ariyah? Yaitu akidah orang-orang yang berakidah bernisbat kepada Abil Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Dan apakah mereka salah? Dan apakah mereka sesat? Dan apakah mereka termasuk dari Ahlus Sunnah? Ini yang akan saya bahas ya. Dan video ini mungkin akan cukup panjang ya. Sebelum kita mengetahui bagaimana Asy'ariyah itu, kita harus membaca cara mereka berpendapat dan berpikir, juga bertindak, sehingga kita bisa menghukumi ya. Bukan hanya mengkopi pujian atau insaf dari ulama lain, kemudian ini loh dalilnya, kita tidak sesat atau kita tidak salah. Itu tidak seperti itu. Kalau dalam ilmu pengadilan itu harus mengumpulkan bukti-bukti, kemudian mengumpulkan saksi-saksi ya. Baru kemudian di situ disidang ya. Diteliti, disidang, baru nanti diputuskan. Nah, karena agama Islam ini adalah ilmu, maka caranya juga dengan ilmu ya. Tentu kita tidak lupa dengan yang namanya insaf, bersikap adil ya. Tidak terlalu menzalimi ya suatu kelompok. Jadi kita juga harus bersikap jujur. Waqad marra Abul Hasan Al-Asy'ari bimarahil. Jadi Abul Hasan Al-Asy'ari ini melewati fase-fase. Kana fil ula minha al-mu'taziliyan. Jadi dia dulu seorang Mu'tazilah. Wa baqiya 'alaiha nahwan min 40 sanah. Jadi beliau selama 40 tahun itu seorang Mu'tazilah ya. Tsumma raja'a 'an al-i'tizal ila ra'yi Abdullah bin Sa'id bin Kullab. Kemudian beliau berpindah dari sekolah Mu'tazilah itu ke sekolahnya Kullabiyah ya, yaitu yang didirikan oleh Abdullah bin Sa'id bin Kullab. Wa ta'athara bihi, dan terpengaruh dengan cara berpikirnya. Wa hiyal marhala ats-tsaniyah, ini fase kedua. Waqad kana al-Imam Ahmad bin Hanbal min asyaddin nasi ala Abdullah bin Sa'id bin Kullab. Dan Imam Ahmad bin Hanbal ini orang yang paling banyak mentahdzir, memperingatkan dari Abdullah bin Sa'id bin Kullab. Bagaimana disebut Abdullah bin Sa'id bin Kullab itu seorang ahlul athar atau ahlus sunnah? Kalau Ahmad bin Hanbal ahli hadis sendiri mentahdzir dari Abdullah bin Kullab. Wa ala ashabi misal al-Harith
al-Muhasibi. Jadi Al-Harits juga satu kelompok dengan Kullabiyah. Kama akhbar al-Imam Ibn Khuzaimah anhu, seperti yang disampaikan oleh al-Imam Ibn Khuzaimah. Al-Imam Ibn Khuzaimah bukan Hambali. Beliau bermadhab Syafi'i, ya. Supaya orang tidak nuduh, oh ini akidahnya Hambaliyah tok, tidak. Kemudian dan Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya At-Ta'arud, Syekhul Islam juga mengkritik Asy'ariyah. Walaupun beliau bersikap insaf terhadap Asy'ariyah, namun beliau mengkritik kalau ada hal yang menyelisihi thariqah Ahlus Sunnah, ya. Namun ketika beliau mengkritik Asy'ariyah, beliau malah diserang bolak-balik sampai di penjara. واختلف العلماء هل رجع الأشعري عن قول ابن كلاب إلى مرحلة ثالثة فوافق أهل السنة والجماعة موافقة تامة أم بقي على ذلك ولم يرجع. Beberapa ulama itu mereka berselisih apakah Abul Hasan al-Asy'ari ini tetap pada pernyataan Kullabiyah, masih masuk ke dalam kelompok Kullabiyah, atau dia melewati fase ketiga, yaitu kembali ke jalan Ahlul Hadis, Ahlul Asar, Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu muwafaqah tamah, setuju, sepakat 100%, atau tetap pada kelompoknya, yaitu Ahlul Kalam, Kullabiyah. Karena Ustadz Muhammad Al-Habsyi mengatakan tidak ada fase ketiga, yang ada hanya 2 fase, ya. Fata'ifah ra'at annahu raja' ila qawli ahlus sunnah. Ada beberapa kelompok yang berkata bahwa Abul Hasan al-Asy'ari ini kembali ke jalan ahlus sunnah. Qala dzalika al-Hafidz Ibn Katsir. Jadi saya sampaikan ke Ustadz Muhammad Al-Habsyi yang mengatakan ada fase ketiga itu Ibnu Katsir, ya, ahli tafsir. Ibnu Katsir bukan Hambali, Ibnu Katsir Syafi'i. Wa minal mu'asirin Syekh Hafidz Al-Hakami. Dan dari ulama yang sekarang ini yaitu Hafidz Al-Hakami. Beliau sudah meninggal. Wastadallu ala dzalika bi kalami fi kitab al-Ibanah. Mereka berdalil dalam kitab al-Ibanah, ya. Wa huwa akhir kutubih. Jadi ini kitab yang terakhir yang beliau karang. Haitsu qala, yaitu beliau berkata, qauluna alladzi naqulu bihi wa dinatuna, ya, alladzi nadinu biha at-tamassuk bi kitabillah, ya, agama kami itu tamasuk bi kitabillah, Al-Qur'an, wa bi sunnati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma ruya 'anis sadah, wa ma ruya, apa yang diriwayatkan oleh para tetua. Sadah itu para tetua, bukan sayyid-sayyid dari Ba'alwi ini bukan, ya. Sadah ini julukan bagi para tetua, ya. Ini istilah bahasa Arab yang murni, ya, tanpa campuran rasisme. As-sahaba wa tabi'in, kemudian para sahabat dan tabi'in. Ya, jadi sadah di sini yang dimaksud siapa? Yaitu sahabat dan tabi'in, wa imam hadis, dan para imam hadis, ya, ahlul athar. Wa nahnu bidzalika mu'tasimun. Kita atas dasar itu kita berpegang. Wa bima kana yaqulu bihi Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, nasarallahu wajahu. Jadi nazarallahu wajahu. Jadi beliau berkata bahwa akidah saya ini adalah akidah persis Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Wa rafa'a darajatahu, dan Allah semoga naikkan derajatnya. Wa ajzala mathubatu qailan wa lamma khalafa qawlu mukhalifun. Li'annahu al-imam al-fadhil, karena beliau adalah imam yang utama, wa ra'isul kamil, dan pemimpin, ketua yang sempurna, alladzi abana Allahu bihil haqq, yang dengannya Allah menunjukkan kebenaran, wa dafa'a bihi dhalal, dan Allah menolong, ya, dan dafa itu menghilangkan kesesatan, wa awdaha bihil manhaj, dan dijelaskan manhajnya, wa qama'a bihil bid'ah al-mubtadi'in, dan dengannya bid'ah itu dihancurkan, wa zighaz zairin, dan sesatnya orang-orang yang menyeleweng, wa syakka syaikin, dan orang-orang yang
keraguan orang-orang yang ragu, ya maaf. Farahmatullahi alaihi min imam muqaddam, dan semoga Allah merahmati beliau, imam yang muqaddam, wajalil mu'azzam, dan orang yang mulia, yang terpuji, wa kabir mafhum, dan orang yang besar yang difahami. Jadi dalam kitab Al-Ibanah ini dijelaskan bahwa Abul Hasan al-Asy'ari itu akhirnya setelah sekian lama beliau akhirnya mengetahui bahwa akidah Al-Imam Ahmad bin Hanbal itulah yang paling sesuai. Ya. Wa hadha tasrih minhu biruju'i ila madhhab salaf. Jadi ini adalah tasrih, ya, pernyataan bahwa dia kembali ke mazhabnya Imam Ahmad. Wa annahu qala bi aqwali mukhalif lima khalafa wal Imam Ahmad nafsuhu kana syadid 'alal kullabiyah. Jadi Imam Ahmad sendiri sangat anti dengan kelompok yang namanya kullabiyah. Walidzalika hajar al-Harits al-Muhasibi likaunihi kullabiyan. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal beliau menghajar, ya. Menghajar itu tidak ngajak bicara, tidak nyapa, tidak ngajak ngomong, ya. Jadi selama hidupnya Harits al-Muhasibi ini, dan mentahdzir dari al-Harits al-Muhasibi sampai al-Harits al-Muhasibi meninggal dunia, Al-Imam Ahmad bin Hanbal tidak sama sekali menemuinya. Kenapa? Karena al-Harits al-Muhasibi yang paling banyak mendakwahkan akidah kullabiyah ini yang menyesatkan, ya, jelas menyelisihi akidah Ahlus Sunnah. Nah, ini fakta sejarah yang tidak atau lupa dibuka oleh Ustadz Muhammad Al-Habsyi, ya. Padahal ini tertulis, ya, di dalam kitab sejarah. Kalau seandainya Al-Harits al-Muhasibi itu seorang Sunni dan sesuai dengan Ahlus Sunnah, untuk apa Imam Ahmad itu mentahdzir dari beliau, menghajar beliau, ya? Nah, ini pertanyaan besar, ya. Ada apa? Kemudian pernyataan kedua, Anal Asy'ari lam yarja' an madhabil kullabiyah. Nah, ini pendapat yang dipegang oleh Ustadz Muhammad Al-Habsyi dan kelompok lain, ya. Menyatakan bahwa Al-Asy'ari itu tetap pada madhabnya kullabiyah. Inna maqtaraba min ahlus sunnah wal jamaah fi katsir minal masail. Tetapi walaupun masih dalam kelompok kullabiyah ini, beliau mulai mengambil beberapa hal dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, dalam banyak masalah. Warajaha hadza al-qaul Ibnu Taimiyah. Dan yang berpendapat ini juga Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim wa ghairihima, dan ulama-ulama yang lain. Jadi pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, Ustadz Muhammad Al-Habsyi dan lain-lain menyatakan bahwa Al-Asy'ari ini masih tetap pada kullabiyah, namun ada beberapa hal dari Ahlus Sunnah yang masih banyak kemiripannya. Wa in kana al-Asy'ari fil Ibanah qad qarraba katsir min madhhab Ahlus Sunnah illa annahu qad baqiyat alaihi baqaya min madhhab Ibn Kullab. Apa dalil mereka? Dalil mereka bahwa di dalam kitab Al-Ibanah itu, walaupun Abul Hasan al-Asy'ari beliau sudah banyak mengambil beberapa hal dari Ahlus Sunnah, Ahlul Hadis, namun masih ada beberapa hal dari madhab Ibnu Kullab yang masih diambil. Berkata Ibnu Taimiyah, wal Asy'ari wa in kana min talamidha al-Mu'tazilah thumma tab, walaupun Abul Hasan dahulu Mu'tazilah kemudian bertobat, fa innahu kana tilmidz al-Jubba'i. Jadi sebelum ke Kullabiyah beliau belajar ke Jubba'i, ya. Wa mala ila tariqah Ibnu Kullab, kemudian condong pada pendapat Ibnu Kullab. Wa akhadha an Zakaria As-Saji usul al-hadits bil Basrah. Kemudian mengambil ilmu dari Zakaria As-Saji usul al-hadits di kota Basrah. Tsumma lamma qadima Baghdad, kemudian ketika masuk kota Baghdad, akhadha an Hanbaliyah Baghdad umurun ukhra. Kemudian dia mengambil hal dari madhab Hambali itu, hal yang lain. Wadzalika
akhir amru kama dzakarahu huwa wa ashabu fi kutubihim. Jadi di akhir hidup beliau banyak belajar dari riwayat-riwayat hadis dari Imam Ahmad bin Hambal, murid-muridnya Imam Ahmad bin Hambal ya. Ini pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatawa. Wa yanzur mawqif Ibnu Taimiyah min al-Asy'ariyah, Syekh Abdurrahman al-Mahmud wa ghalib al-mutaakhirin min al-Asy'ariyah la yaltazimun madhab Abil Hasan al-Asy'ari. Namun di sini dijelaskan bahwa banyak orang-orang yang mengaku Asy'ari itu mereka tidak mengikuti madhab Abul Hasan al-Asy'ari yang murni dulu itu ya. Namun mereka mencampur khalata madhabum bi katsir min al-usul al-Jahmiyah wal Mu'tazilah. Mereka mencampur ya hal-hal Jahmiyah dan Mu'tazilah ke dalam madhab mereka. Bal wal falasifa aidan, dan ilmu filsafat juga dimasukkan di situ. Wa khalaful Asy'ari fi katsir min al-aqwali. Mereka juga menyelisihi Abul Hasan al-Asy'ari dalam banyak pendapatnya. Fahum yanfun sifatil istiwa lillah. Mereka banyak mengingkari sifat istiwa ya. Dan ulu, kemudian sifat nuzul, yad, ain, qadam, kalam. Wa hadha sifat kulluha yukhalifun fiha al-Asy'ari. Mereka juga menyelisih ini dalam buku Al-Ibanah itu sendiri. Kemudian perkara berikutnya, laqab ahlus sunnah yutlaq bi'tibarain. Nah, ini yang harus difahami juga ya, sebab ada orang berkata ahlus sunnah itu harus Asy'ari atau Maturidi. Selain dua itu berarti sesat. Enggak seperti itu ya. Kalian harus paham. Al-awwal yutlaq fima yuqabil ar-rawafid. Fa'ala hadha al-i'tibar yadkhulu fi ahli sunnah al-Asy'ariyah wal Maturidiyah wa nahwihim bal wal Mu'tazilah aidan. Beberapa ulama itu menyebut bahwa ahlus sunnah itu adalah orang-orang yang menyelisihi Rafidhah, Syiah ya, secara umum. Yang masuk ke dalam kelompok ini siapa? Ahlus sunnah al-Asy'ariyah, al-Maturidiyah, ahlul hadis, dan bahkan Mu'tazilah juga masuk ya. Ini kalau dipakai untuk melawan Syiah, Rawafidh, maka yang dimaksud ahlus sunnah adalah kelompok-kelompok ini tadi. Kenapa? Karena kelompok-kelompok ini tadi mereka mengakui 3 khalifah, yaitu Abu Bakar, Umar, dan Utsman ya. Ini disebut sunni ya. Walaupun akidahnya mungkin Mu'tazilah ya, atau Asy'ariyah, Maturidiyah, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, yang dimaksud ahlus sunnah itu siapa sebenarnya? Yutlaqu lafdhu ahlus sunnah fima yuqabilul bid'ah. Ini secara jelas, secara menyeluruh bahwa julukan ahlus sunnah adalah lawan dari ahlul bid'ah. Wa yurad bidzalika ahlus sunnah al-mahdha. Yang dimaksud adalah ahlus sunnah saja. Fala yadkhulu fi illa man iltazama bil aqidah as-sahihah min as-salaf wa ahli al-hadith. Tidak disebut seorang sunni itu kecuali orang yang berakidah yang sahih dari para salaf dan ahlul hadith. Fa'ala hadzal i'tibar la yadkhulu fi hadzal laqab al-Asy'ariyah. Atas dasar i'tibar ini bahwa al-Asy'ariyah tidak masuk. Wala ghairihim mimman khalata usuluhul kalamiyah. Dan juga tidak juga selain dari mereka, yaitu orang yang mencampur akidahnya dengan usul ilmu kalam, usul ilmu mantik atau usul ilmu filsafat. Seperti Asy'ariyah, Maturidiyah, Kullabiyah, dan sejenisnya. Bi usul bid'iyah, dengan kaidah usul yang para sahabat dan tabi'in tidak menggunakannya. Limukhalafatihim ahlus-sunnah, mereka menyelisih ahlus-sunnah fi katsir minal usul, dari banyak hal dari segi usul, dan itu diselisih oleh kelompok Asy'ariyah al-mutaakhirin ya, al-mutaakhirin yang berikutnya ya, setelah masa Abul Hasan. Mereka itu Jabariyah di dalam qadar ya, dalam takdir, kemudian Murji'ah di dalam iman, Mu'attilah di
masalah sifat. La yuthabbitun minha ghaira sab'a sifat. Jadi mereka itu menisbat 7 sifat saja. Li'anna al-aql dalla 'alaiha kama yaz'amun. Karena akal itu bisa dijadikan dalil untuk hal itu. Wa yanfuna al-istiwa 'alal arsy. Mereka menafikan al-istiwa. Ini Asy'ariyah yang masa sekarang ini ya, bukan masa dulu. Yang masa dulu mereka isbat ya. Kemudian wa'ulu wallah ala khalqih, dan ketinggian Allah di atas makhluknya. Wa yaqulun, mereka berkata bahwa la huwa dakhilal alam, jadi Allah itu tidak di dalam alam, wala kharijihi, dan tidak di luar alam, wala fawqihi, dan tidak di atasnya, dan wala tahti, dan tidak di bawahnya. Ila ghairi dzalika minal mukhalafat. Dan selain itu dari beberapa hal yang menyelisihi akidah ahlul athar. Fakaifa nusammihim ahlus sunnah. Bagaimana kita menyebut mereka sebagai ahlus sunnah? Ya, mungkin mereka ahlus sunnah, tetapi ada beberapa hal yang menyelisihi sunnah. Ya, berarti ada trouble. Ya. Qala Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah berkata, falafadha ahlus sunnah yurad bihi man athbata khilafa al-khulafa. Jadi ada penafsiran bahwa ahlus sunnah itu mereka yang mengisbatkan 3 khalifah ya. Abu Bakar, Umar, Utsman. Fayadkhulu fi dzalika jami'ut tawaif illa ar-rawafidhah. Jadi semua kelompok itu masuk kecuali Rafidhah. Waqad yuradu bihi, dan tafsiran kedua yang sesuai, ahlul hadits was sunnah al-mahdhah. Fala yadkhulu fihi illa man yathbutu sifat lillah ta'ala. Intaha kitab Minhajus Sunnah. Kemudian berkata Syekhul Ibnu Utsaimin, jadi ini maksud kalian sudah paham ya, karena sudah saya artikan tadi. Berkata Syekh Ibnu Utsaimin, ahlus sunnah yadkhulu fihim al-mu'tazilah. Ya, jadi ahlus sunnah itu masuk ke dalamnya kelompok Mu'tazilah. Wa yadkhul fihim al-Asy'ariyah. Al-Asy'ariyah juga masuk ahlus sunnah. Wa yadkhul fihim kullu man lam yukaffir min ahlil bid'ah, lam yakfur min ahlil bid'ah. Idza qulna hadza fi muqabal ar-Rafidhah. Jika kita menggunakan standar ini untuk pengecualian atas Rafidhah ya. Berarti mereka ini Sunni karena mereka mengakui 3 khalifah ya. Selama mereka tidak mengkafirkan ahlul bid'ah ya. Kecuali kalau bid'ahnya itu sampai pada kekufuran. Lakin idza aradna an nubayyin ahlus sunnah, namun jika kita ingin menjelaskan bahwa ahlus sunnah yang sebenarnya itu, qulna inna ahlus sunnah, kami berkata bahwa ahlus sunnah yang hakiki hum as-salafus salih, yaitu mereka adalah para salaf as-salih alladzina ajtama'u 'ala sunnah, yaitu mereka bersepakat di atas sunnah, wa akhadhu biha, yaitu mereka mengambil darinya. Wa hina idzin yakunu al-asy'ariyah, di saat itu Asy'ariyah, Mu'tazilah, Jahmiyah, dan selain itu laisu, mereka tidak termasuk dari ahlus sunnah bihadzal makna, secara makna ini. Jadi supaya kalian paham ya, supaya tidak salah paham ya. La yasuh an yantasib ila madhhab al-asy'ariyah illa man iltazama manhajhum fil aqidah. Jadi tidak bisa disebut seseorang itu Asy'ari ya full 100% kecuali kalau orang itu mengikuti atau beriltizam, mengambil manhaj, memegang teguh manhaj mereka dalam masalah akidah. Amma man awfaqahum fi ba'dil masail duna ba'd fala yuntasab ilaihim. Adapun orang yang mengambil beberapa pendapat, misalnya sesuai ya, saya mengambil pendapat mereka ya, sebagian pendapat mereka masalah ini itu 2, 3, 5 masalah, maka ini tidak dia sebut sebagai Asy'ari ya. Qala Syekh Ibnu Utsaimin, jadi dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, mu'aradha kalamihi 'anil hafidhin An-Nawawi wa Ibn Hajar. Karena An-Nawawi dan Ibnu Hajar itu sebagian orang berkata bahwa 2 orang ini ya adalah Asy'ari ya, adalah Asy'ari 100%.
Padahal Imam Nawawi dan Ibnu Hajar hanya mengambil beberapa pendapat aja dari Asy'ari. Namun mereka jelas adalah ahlul hadis. Mereka faham akidah yang benar itu bagaimana. Ya. Wa hal yasih an tunsab hadaini rajulain wa amsalihim ilal asy'ariyah, apakah disahkan mereka ini termasuk Asy'ariyah? La, li'anal asy'ariyah lahum madhab mustaqil, karena Asy'ariyah itu hakikatnya mereka punya madhab sendiri. Lahu kayan fil asma wa sifat, mereka itu punya komponen sendiri dalam memahami asma dan sifat, dan juga masalah iman, dan juga ahwal al-akhirah, tentang juga masalah akhirah. Ya. Wa ma ahsanu ma katabahu akhwan Safar al-Hawali. Ini ketika Safar al-Hawali belum menjadi sururi ya. Ini beliau pernah Safar al-Hawali itu menjelaskan tentang masalah perbedaan ya antara al-Asy'ariyah dengan Ahlus Sunnah. Fa idza qala al-qail fil mas'alah masail sifat bima yuwafiqu madhhabuhum fala naqul innahu asy'ari. Jadi kita tidak menyebut ulama yang misalnya setuju dengan beberapa pendapat Asy'ari itu berarti dia seorang Asy'ari. Ara'aitum law anna insana minal Hanabilah ikhtara qawlan lisyafi'ah fa hal huwa naqul annahu syafi'i. Adapun misalnya ada salah seorang ulama dari mazhab Hambali, dia mengikuti pendapatnya Syafi'i, apakah dia berarti orang yang bermadhab Syafi'i? Tentu tidak. Ya, jawabannya tidak. Waqala aidan fa hadzani ar-rajulain bidzat ma alamu al-yawm anna ahadan qadama lil Islam bab al-hadits Rasul misal ma qaddama. Ya, jadi beliau berkata bahwa dua ulama ini yaitu Ibn Hajar al-Haythami al-Asqalani ya maaf, dan Imam An-Nawawi itu mereka termasuk ahlul hadis. Mereka ngerti derajat-derajat hadis, juga mereka ngerti masalah fikih ya. Jadi tidak mungkin mereka itu beriltizam kepada akidah Asy'ariyah itu secara menyeluruh. Karena yang saya tahu ya, setelah saya pelajari selama ini, kelompok Asy'ariyah itu paling doyan belajar ilmu mantik dan ilmu filsafat, dan mereka ribut membicarakan soal itu ya. Berbeda dengan Imam Nawawi dan Ibnu Hajar yang mereka itu sibuk belajar hadis, fikih, dan mensyarah kitab-kitab hadis tersebut untuk diamalkan. Sekian, semoga bermanfaat.